Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Nabila selaku Direktur Utama dan pimpinan rapat pada pagi hari ini. Dan seluruh rekan-rekan yang saya banggakan. Terima kasih sudah menghadiri rapat pada kali ini, yaitu tanggal 22 Desember 2022 di Bukit Barisan. Pada pagi kali ini, kita akan mengadakan rapat rutin yang akan membahas tentang kinerja pegawai yang diadakan 6 bulan sekali, yang akan membahas tentang bagaimana sih kinerja perkembangan para pegawai dari masing-masing bagian. Sebelum memulai rapat, bagaimana sih kinerja perkembangan para pegawai dari masing-masing bagian? Sebelum memulai rapat pada kali ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan apa saja susunan acara. Yang pertama itu adalah proses registrasi, kemudian dilanjutkan dengan acara pembukaan, lalu sambutan dari pemimpin rapat, lalu ada laporan dari Kepala Divisi Kepegawaian, lalu ada diskusi tanggung jawab dari masing-masing bagian, lalu ada pembahasan solusi dan upaya dalam peningkatan kinerja pegawai. Lalu yang terakhir adalah proses penutupan. Nah, itu adalah susunan acara rapat pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Nabila Putri. Selaku pimpinan rapat, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul di pagi hari ini dan terima kasih banyak kepada seluruh rekan-rekan yang sudah hadir pada rapat kali ini. Kita akan membahas kinerja dan upaya peningkatan kerja pegawai. Semoga dengan adanya rapat kali ini bisa menambah kinerja perusahaan agar menjadi perusahaan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ibu Nabila atas sambutan yang sudah diberikan. Acara selanjutnya yaitu adalah laporan dari Divisi Kepegawaian, yaitu Ibu Izatul Maridia. Kepada Ibu Izatul, tempat dan waktu saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu Preti. Nah, di sini saya akan melaporkan hasil evaluasi kinerja pegawai selama 6 bulan terakhir. Nah, berdasarkan data kehadiran yang telah dihimpun oleh staf pegawai, menunjukkan bahwa kinerja pegawai mengalami penurunan dibandingkan 6 bulan sebelumnya. Data persentase kehadiran pegawai dari seluruh divisi menunjukkan angka 75%, lalu untuk persentase keterlambatan berada di angka 70%, di mana angka ini lebih rendah 15% dari 6 bulan sebelumnya. Nah, bahkan selama 5 tahun terakhir pun perusahaan ini tidak pernah menyentuh angka tingkat kehadiran yang menurun, diakibatkan oleh banyaknya pegawai yang mengambil cuti di luar hari libur. Kemudian untuk tingkat yang menurun diakibatkan oleh para pegawai yang tidak disiplin waktu. Selanjutnya saya mendapatkan laporan dari rekan kerja, mereka merasa tidak cukup mendapatkan hari libur yang hanya diberikan pada hari Minggu. Itu pun kadang hari Minggu masih kerap ada panggilan kerja kantor. Oke, sekian laporan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Preti. Terima kasih banyak kepada Ibu Izatul atas laporan yang sudah diberikan. Selanjutnya yaitu ada pernyataan dari rekan-rekan sekalian mengenai laporan kinerja dari Divisi Kepegawaian tadi. Apakah ada pernyataan yang ingin disampaikan? Nah, Ibu Preti, apalagi dalam pembagian kerja dari minggu ini tidak ada tambahan harga gaji. Gajinya pun masih sama dengan hari biasanya. Lalu divisi saya juga merasakan hal yang sama yang mengakibatkan mereka selalu bikin pembagian cuti pegawai yang diberikan oleh perusahaan juga dirasakan kurang, yaitu hanya bisa cuti sebanyak seminggu dalam setahun. Selanjutnya,
Saya juga izin menambahkan untuk permasalahan keterlambatan bahwa mereka sudah datang tepat waktu tetapi memiliki kendala di perjalanan menuju kantor dan juga di masalah jam masuk kantor yang terlalu pagi dibanding kantor lain. Dari kesalahan yang mereka lakukan, mereka juga mendapatkan potongan gaji yang cukup besar. Seperti saya bilang sebelumnya, gaji yang diberikan sangat tidak sesuai. Pada saat itu banyak sekali pegawai yang bekerja dengan rajin dan disiplin. Namun mereka tidak adanya pemberian motivasi berupa reward atau sedikit kenaikan gaji tingkat kinerja mereka. Maka dari itu, tingkat kinerja mereka ini semakin hari semakin menurun setiap harinya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Siska dari Divisi Pemasaran yang tadi sudah menyampaikan pernyataan-pernyataan. Selanjutnya kepada Ibu Nabila, apakah dari pernyataan tadi ada yang ingin Ibu sampaikan? Baik, setelah mendengarkan pertanyaan dari para divisi, saya rasa itu adalah masalah yang cukup beresiko bagi keberlangsungan perusahaan ini ke depannya. Dan selama ini memang masalah tersebut terjadi karena adanya atau dan perhatian solusi dari saya sendiri. Mungkin kita akan menerapkan kebijakan perusahaan yang baru mengenai kedisiplinan pegawai. Apakah ada syarat atau solusi dari masing-masing divisi? Baik Bu, saya memiliki dua saran. Yang pertama yaitu saya setuju dengan pembentukan kebijakan baru yang pertama tadi. Nah, mungkin pemberian kebijakan ini bisa berupa ketegasan kantor agar tidak memberikan pekerjaan di luar kerja, terutama untuk kepala divisi masing-masing bagian, agar memberi hak libur bagi para pegawainya. Yang kedua, mungkin kita memang benar-benar ada pekerjaan yang mungkin di hari libur. Pegawai bisa diberikan di luar dan untuk hari cuti yang kurang bisa ditambahkan saja Bu. Misalnya dari 1 minggu setahun menjadi 1 bulan setahun. Selanjutnya, juga bisa diberikan reward bagi para pegawai tersebut, tidak harus berupa uang, bisa saja mengenai pemberian piagam atau sertifikat atau sebagainya, agar si pegawai itu merasa termotivasi. Lalu dalam permasalahan keterlambatan, agar diberikan dispensasi keterlambatan bagi para pegawai. Toleransi ini dapat berupa batas pegawai yang melakukan keterlambatan adalah 3 kali dalam sebulan. Selebihnya keterlambatan mereka dipotong gaji sebesar 50.000. Juga harus mengadakan pelatihan dan kelas pegawai yang harus rutin dilakukan agar para karyawan memiliki pribadi yang lebih tertata dan terbentuk ke depannya. Latihan ini akan sangat berfungsi bagi keberlangsungan hidup perusahaan ke depannya. Nah, pemberian kebijakan yang baru juga bisa berupa pengembalian untuk jam masuk kerja yang lebih masuk akal lagi. Karena dari pemantauan saya, jam kerja pegawai itu jauh dari jam aktivitas kerja. Misalnya, karyawan diharuskan datang pukul 6, padahal kerjanya ada di jam 8. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Saya rasa sudah tidak ada lagi yang ingin menambahkan fungsi. Terima kasih kepada Divisi Pemasaran dan Divisi Kepegawaian atas solusi-solusi yang sudah diberikan. Selanjutnya kepada Ibu Nabila, apakah solusi dari para divisi tersebut diterima? Baik, untuk solusi-solusi tadi sangat bagus dan dapat saya terima, dan semoga dalam pembuatan kebijakan yang baru nanti semua dapat terwujud di perusahaan kita selanjutnya. Rapat sepertinya sudah bisa diakhiri karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.50. Untuk itu saya kembalikan kepada sekretaris. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Nabila atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menyampaikan pokok-pokok pembahasan pada rapat pada pagi hari ini. Jadi dapat disimpulkan, pokok-pokok pembahasan yang didapat adalah yang pertama adalah peniadaan kerja di hari libur. Lalu yang kedua, pemberian toleransi keterlambatan berupa batas pegawai yang melakukan keterlambatan adalah 3 kali dalam sebulan. Lebihnya keterlambatan mereka dipotong gaji sebesar 50.000 saja. Lalu yang ketiga ada perubahan masuk ke jam kerja dari pukul 6 menjadi pukul 8. Lalu yang keempat ada pengadaan pelatihan dan diklat pegawai secara rutin. Lalu yang kelima ada pemberian reward rutin kepada para pegawai, yaitu dapat berupa piagam atau sertifikat dan sebagainya. Sekian
adalah sebagai poin-poin yang diterapkan pada kebijakan baru. Selanjutnya, tibalah kita pada acara penutup. Sebelum acara ini diakhiri, mari tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh rekan-rekan divisi PT Maritim Majur yang sudah hadir pada rapat evaluasi kinerja pegawai kali ini. Dan terima kasih kepada Ibu Nabila selaku Direktur Utama dan pemimpin rapat pada pagi hari ini yang sudah hadir sehingga rapat berjalan dengan semestinya. Baik, itu saja dari kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu Ibu Izatul Maria pada Ibu Aku udah tahan dia takut lah. Pemberian kebijakan yang baru. Kita udah ini. Terus kan kalau misalnya selanjutnya ke pemasaran. Oke, selanjutnya ke direktur utama. Nggak lucu, berarti gue dari semuanya Pak. Ya Pak. Lalu kalau misalnya sekretarisnya udah nampak gitu,